warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemilih, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat tentunya. Di malam hari ini masih bersama saya Vilenta Ophelia, pemandu podcast KPU DKI Jakarta. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar demokrasi untuk pemilu. Nah, teman-teman pemilih, kita tahu nih bahwasanya di zaman sekarang ini masih ada isu sosial yang penting dan harus kita cegah dan harus diberikan solusinya, yaitu mengenai hoax. Nah, teman-teman tahu kan, hoax itu adalah di mana kita mengetahui bahwa berita atau informasi tersebut merupakan palsu ataupun tidak benar adanya. Nah, apa sih hubungannya dengan pemilu? Saat ini masih banyak sekali kasus-kasus isu atau permasalahan di mana banyaknya kasus hoax dan disinformasi di dalam penyelenggaraan proses maupun tahapan pemilu 2024. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hoax dan pemilu serentak 2024, kita sudah mengundang Ibu Siti Hovifah. Selamat malam Ibu Siti Hovifah. Selamat malam Mbak Vilen. Ya, betul sekali Ibu Siti. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, aku manggil Ibu Siti aja ya. Biasanya kan orang-orang manggil Ibu Opi. Aku beda sedikit boleh ya Bu ya? Kalau Siti tuh banyak. Oh Opi gitu ya Bu, malah lebih banyak ya Bu ya? Opi aja. Oke Ibu Opi. Nah teman-teman pemilih, beliau merupakan anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Kordiv Humas. Nah, kita akan melisik lebih dalam lagi dan lebih detail lagi mengenai hoax, disinformasi, dan pemilu serentak 2024. Bu Opi, aku mau tanya nih yang pertama. Sebenarnya apa sih tugas, fungsi, dan peran dari Humas dan media informasi lembaga di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta buat Ibu sendiri? Oke, terima kasih sebelumnya. Izinkan saya menyapa teman-teman pemilih. Boleh dong Bu. Selamat sore, selamat malam teman-teman pemilih semua se-DKI Jakarta khususnya. Terima kasih saya sudah diundang ke sini oleh teman-teman KPU untuk kita biasa sharing ya, sosialisasi dari tupoksi kami. Nah, sebelum ke Humas gitu, saya mungkin tidak akan bicara mengenai spesifik Humas itu sendiri dulu ya, tapi tugas kami sebagai pengawas pemilu. Jadi teman-teman pemilih pasti sudah tahu mungkin sebagian bahwa tugas kami sebagai pengawas pemilu itu bisa dikategorikan dalam 3 hal. Pertama, kami bertugas melakukan pengawasan. Terus yang kedua, kami melakukan penanganan pelanggaran. Dan yang ketiga adalah penyelesaian sengketa. Nah, untuk pengawasan ini ada berbagai macam strategi. Salah satunya adalah dengan melakukan pencegahan gitu. Nah, terkait dengan pencegahan ini kita ada banyak kegiatan-kegiatan ya Mbak Vilen ya. Salah satunya ya sosialisasi, termasuk yaitu tadi nanti yang kita bahas sampai berapa jam ke depan gitu, kita obrolkan bersama mengenai bagaimana hoax itu, bagaimana kita melakukan pencegahan untuk supaya tidak terjadi semacam disinformasi yang ditimbulkan oleh hoax itu sendiri gitu. Karena masyarakat perlu tahu juga, teman-teman pemilih dia harus tahu hoax itu dampaknya tuh seperti apa gitu, bahayanya tuh apa gitu. Pengalaman pemilu di 2017, 2019 itu seperti apa di DKI Jakarta. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi lebih spesifik mengenai hoax di sesi yang selanjutnya lagi mungkin ya, atau betul. Sekarang juga harus kita bahas ini. Iya, kita harus tuntaskan hari ini ya. Iya betul. Kalau pengen berepisode nggak apa-apa Bu, kayak drakor ya Bu ya. Oh iya boleh. Boleh Bu. Tampil sama Mbak Vilen. Iya betul sekali Bu. Nah tadi terkait pengalaman-pengalaman Ibu di Bawaslu khususnya dalam menangani hoax itu sendiri seperti apa sih Bu? Kami mencoba untuk lebih mengklasifikasikan lagi ke dalam fungsi kami untuk melakukan pencegahan, tugas kami dalam melakukan pencegahan gitu. Dalam melakukan pencegahan, cerita dulu nih. Sebenarnya tahun 2017 itu kan kita tahu sendiri ya, suasana politik di DKI Jakarta itu kan luar biasa. Apalagi DKI Jakarta kan kayak barometer nasional gitu. Apa yang terjadi di DKI Jakarta itu kemudian diketahui oleh se-Indonesia dan kemudian berdampak juga secara politis ke wilayah-wilayah lain di luar DKI Jakarta gitu. Nah, di tahun 2017 itu kita tahu ada banyak hoax yang muncul, terus kemudian ada juga banyak politik identitas gitu ya. Terus kemudian juga ada beberapa yang menimbulkan misalnya pergesekan horizontal ya, bukan vertikal. Jadi tahun 2017 itu yang rame itu kan
tetangga sama tetangga gitu ya. Terus kita sama-sama satu WA group, ngambek-ngambekan, marah-marahan karena beda pilihan, misalnya kan kayak gitu. Nah itu yang terjadi karena salah satu penyebabnya adanya hoax tersebut gitu. Nah pada tahun 2019 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta belajar dari pemilu yang Pilkada 2017, kemudian apa istilahnya, kita memfokuskan selain seluruh tahapan dan seluruh isu-isu kepemiluan itu potensi-potensi rawan, kami juga memfokuskan pada beberapa hal. Yang pertama itu tadi masalah hoax itu, bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap hoax itu. Terus yang kedua terhadap money politik gitu. Nah, upaya-upaya pencegahannya itu pada tahun 2019 kita lakukan dengan melakukan sosialisasi gitu. Sosialisasi itu banyak sekali bentuknya. Kita kerjasama dengan mitra kerja waktu itu ya Mbak. Mitra kerja kita ada juga dari Kesbang, dari ya KPU juga, teman-teman pemilih juga bagian dari mitra kerja kami gitu. Karena Bawaslu nggak bisa kerja sendiri gitu kalau dalam konteks sosialisasi penyebaran sifatnya yang serba kognitif lah, pengetahuan mengenai bahaya hoax itu dampaknya seperti apa. Karena hoax itu kan berita bohong sebenarnya gitu. Nah karena saking banyaknya masyarakat kan akhirnya nggak tahu nih teman-teman pemilih, ini berita yang ini benar apa enggak. Nah tugas Bawaslu waktu itu adalah mensosialisasikan mana yang benar, mana yang enggak. Itu salah satunya dengan cara tadi sosialisasi. Sosialisasi tuh medianya banyak. Saya kalau ngomong tuh gitu ya, banyak banget ya, nggak ada jedanya. Apa itu jadi bagian pertanyaan selanjutnya atau gimana? Tidak apa-apa Ibu, kita sharing-sharing aja, nanti akan beriringan. Oke. Siap. Jadi tadi gitu ya, kita melalui tadi temanya fokus yang kita sosialisasikan sudah kita putuskan waktu itu, yaitu money politik sama hoax ya. Yep. Terus yang selanjutnya kita memutuskan media ataupun saluran dan caranya itu bagaimana gitu. Nah kemudian waktu itu kita melakukan sosialisasi di Car Free Day, di sekolah-sekolah. Terus ada juga kita sama PGI waktu itu di gereja-gereja. Terus juga di beberapa tempat kerjasama dengan teman-teman dari Kesbangpol. Terus yang kedua kita melalui media sosial yang kita punya gitu. Seperti itu ya Bu ya? Ya mungkin itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan lain boleh ya tantangin. Iya ya Bu ya? Enggak sih. Oke. Nah, Ibu berarti asik banget ya Bu, kegiatannya itu seperti Car Free Day, ada juga tadi ke gereja-gereja dan sebagainya ya Bu ya. Nah, berarti jika saya simpulkan peran dari Divisi Humas dan Media Informasi di Bawaslu juga mengkaitkan isu hoax dan pemilu pada saat itu ya Bu ya, bagaimana cara mengupayakan tidak adanya hoax di dalam konteks pemilu pada saat itu ya Bu ya. Lalu untuk selanjutnya, sebagai penyelenggara pemilu, kita tentu berharap ya Bu ya, hoax dan disinformasi dalam konteks pemilu 2024 nantinya bisa ditangkal Bu. Nah, seperti yang kita ketahui pastinya kita sudah mengupayakan sekeras mungkin ya Bu ya, sekuat mungkin. Nah, dari Bawaslu sendiri apakah ada upaya yang sedang atau yang telah dilakukan Bu untuk dapat menangkal hoax di pemilu serentak nanti Bu 2024? Iya. Oh iya. Tugas kita kan tadi pencegahan kan salah Betul. satunya. Pencegahan itu termasuk salah satunya untuk ya jangan sampai kemudian potensi-potensi masalah muncul akibat dari adanya hoax tersebut gitu. Kami di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Humas itu sebenarnya fungsinya ada 3. Kita nyebutnya KIE gitu biasanya. Oh, apa itu Bu? K-nya itu komunikasi, terus kedua tuh informasi. Tiganya itu edukasi gitu. Edukasi. Nah, komunikasi itu bagaimana kami mengkomunikasikan apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami awasi gitu kepada masyarakat. Terus juga yang informasi juga seperti itu, menginformasikan mungkin salah satunya juga itu tadi. Oh, ini beritanya ternyata ini hoax ya gitu. Yang ini hoax, yang ini yang benar gitu misalnya. Itu juga menjadi tugas kami gitu, karena masyarakat itu ketika dihadapkan pada beberapa informasi untuk satu kasus yang sama, itu kan mereka jadi bingung ya. Kalau bingung itu akhirnya takutnya kan salah pilih juga itu nanti. Betul, kira-kira mana gitu. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi edukasi. Nah, terkait dengan bagaimana kita meminimalisir hoax khususnya di 2024, kita lebih berarti sekarang sedang mengedepankan
fungsi untuk edukasi tersebut. Yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan ada. Kalau di Bawaslu DKI itu kita juga punya media sosial, media informasi. Ini sekalian teman pemilih iya. biar tahu juga Sharing gitu. juga ya, Bu, ya. Kita sharing juga, numpang promosi Iya, juga. silakan Ibu. Silakan Bun. Jadi yang pertama itu kita punya websitenya itu ada 2. Yang pertama adalah website kelembagaan yang secara resmi, yaitu website resmi yang yang isinya itu salah satunya adalah memberitakan beberapa hal terkait dengan kegiatan, aktivitas, memberikan pengumuman gitu. Terus yang kedua adalah website PPID namanya. Oh iya. Jadi yang bagaimana kita sebagai lembaga publik, kita punya kewajiban untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat gitu. Karena kita Bawaslu juga harus bisa meraih trust masyarakat gitu kan. Betul sekali, Bu. Bagaimana mereka kemudian bisa mengikuti ataupun bisa turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan ataupun pencegahan kalau misalnya mereka sendiri nggak percaya sama kita. Nah, itu PR kita yang harus terus, kayaknya PR-nya belum selesai gitu ya, tapi yang harus terus kita lakukan adalah membangun kepercayaan dari masyarakat itu gitu. Nah, yang ketiga kita ada media sosial. Ini teman-teman pemilih nanti ikut gabung ya, follow. Silakan teman-teman di follow dan di like. Follow, subscribe gitu ya, like gitu. Produk-produk konten edukasi dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Betul sekali. Kami ada YouTube channel. Nah itu harusnya Kodim Humas hafal ya. Harusnya saya hafal. Oh iya, iya. Alamatnya akunnya ya. Salah satunya aja deh, Bu. Iya. Humas Bawaslu DKI. Terus yang kedua ada Twitternya, yang ketiga ada Instagramnya gitu. Ada juga fanpage namanya ya. Iya, fanpage dari Facebook gitu. Saya ini orang Sunda ya, kadang-kadang F sama P itu suka tabrakan ya, Bu. Oh iya. Nah, teman-teman tuh jangan lupa untuk follow dan ikutin terus perkembangan dan kegiatan-kegiatan dari Humas Bawaslu. Namanya Humas Bawaslu ya, Bu ya? Iya. Dari YouTube-nya, Instagram-nya, TikTok-nya ada, Bu? Humas Bawaslu DKI belum. Oh, gitu. Nanti besok ada, Bu. Siap, Bu. Siap-siap nanti ada ya, Bu ya. Tadi ini Mbak Filan, sedikit lagi. Itu baru salurannya ya, baru medianya. Oh, gitu ya. Nah, untuk kontennya itu kita ada namanya konten edukasi. Seperti konten apa, Bu? edukasi itu kita kasih judul itu dulu itu namanya tahu nggak sih? Gitu. Wah, menarik banget. Tahu nggak sih? Udah bikin kepo aja tuh ya, Bu. Tahu nggak sih? Gitu. Iya. Isinya itu biasanya kita buat pertahapan, informasi pertahapan. Misalnya ada tahapan ini, apa yang terjadi pada tahapan, misalnya sekarang kan tahapan verifikasi administrasi partai politik gitu. Apa yang terjadi di tahapan ini? Terus kemudian kira-kira potensi apa yang muncul, potensi masalah ataupun potensi rawan tahapan ini apa gitu. Kita berharap setelah teman-teman pemilih dan sahabat-sahabat Bawaslu, kami nyebutnya sahabat ya. Sahabat ya, Bu ya. Setelah tahu, kemudian tertarik minimal untuk diri sendiri tahu. Karena begini, kita kembali ke hoax tadi, hoax itu kan berita bohong gitu yang menyebar. Betul. Yang dampaknya kan luar biasa gitu kepada masyarakat gitu, secara horizontal bukan secara vertikal gitu. Nah, bagaimana kemudian mereka tahu itu kan sebenarnya pertama dari kita sebagai penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU punya kewajiban untuk mensosialisasikan, mengedukasi kan begitu. Terus yang kedua juga kita harus ada semacam literasi pengawasan pemilu kepada teman-teman ataupun teman-teman pemilu ataupun sahabat-sahabat Bawaslu gitu, supaya mereka kemudian tahulah minimal haknya sebagai warga negara apa gitu. Itu konten edukasi juga salah satunya itu. Karena begini, salah satu contoh kalau hoax itu biasanya adanya di tahapan kampanye biasanya. Oh, itu biasanya Bu ya. Paling banyak tuh tahapan kampanye. Kita kalau kita bicara di tahapan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih itu yang paling banyak itu biasanya ada masyarakat yang tidak tahu gitu, namanya itu belum masuk ke daftar pemilih sementara gitu. Nah, minimal mereka tahu kalau mereka nggak ada di DPS apa yang harus dilakukan, misalnya kan kayak gitu. Nah, ini kita juga sebenarnya saling mendukung lah antara Bawaslu dengan pengawas pemilu dengan KPU gitu. Dengan KPU. Sesuai dengan tupoksinya, kerjasama lah.
kita kan tahu sumber daya manusia kita sangat sedikit. Betul sekali. Karena sangat sedikit, jadi harus kolaborasi. Maksud salah satunya tadi mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi. Gitu. Betul sekali Ibu. Jadi memang saya pun melihat banyak kasus di masyarakat, misalnya dia itu tidak tahu apakah dia terdaftar atau tidak menjadi anggota parpol ataupun juga menjadi pemilih gitu ya Bu ya. Nah, kadang dari pihak-pihak entah tetangganya, entah temannya, kerabatnya itu memberikan informasi yang mungkin salah, disinformasi atau hoax yang pada akhirnya itu membuat jadinya jadi salah gitu ya Bu ya, salah informasi gitu. Nah akhirnya diserap sama dia dan disebarkan ke masyarakat yang lainnya. Itu hal yang mungkin menjadi challenge juga dan kesempatan buat kita untuk pihak Bawaslu dan KPU untuk dapat menjadi solusi ya Bu ya dalam hal itu. Berarti memang hoax di dalam pemilu itu memang berbahaya sekali ya Bu ya. Nah, info tambahan nih Bu, data yang sudah kami ambil juga dari Algoritma Research and Consulting, hoax dan disinformasi menempati peringkat pertama Bu, sebesar 92,6% sebagai hal yang mengkhawatirkan terjadi dalam konteks pemilu 2024 yang akan datang. Berarti memang sudah di tingkat pertama, berarti memang harus menjadi warning sekali buat kita ya Bu ya, untuk dapat dicegah hoax dan pemilu itu ya Bu ya. Untuk terkait dengan hoax seperti itu dan pihak Bawaslu dalam proses menjadi solusinya seperti itu Bu, ada kesulitan-kesulitan sendiri gak sih Bu untuk dapat menghalang hoax di pemilu serentak ini Bu? Ya, kalau kesulitan kita nyebutnya jangan kesulitan ya, apa tantangan? Iya, challenge. Itu challenge. Iya, challenge sebenarnya. Challenge, siapa tahu. Iya, benar. Tetap positif ya guys ya. Ya, kita harus tetap positif. Benar sekali. Optimis itu. Benar. Jadi kita sebenarnya gini, pada tahun ini kita bicara challenge kita ya, tantangan kita. Pada tahun 2020 kemarin itu, kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kan membuat buku. Jadi buku serial gitu mengenai hasil pengawasan tahapan pada Pilkada 2017. Nah, salah satu tema dalam buku itu terkait dengan pengawasan tahapan kampanye pada Pilkada 2017. Kita sangat tahu bahwa di tahun 2017 melalui media sosial itu kan media kita lihat banyak sekali hoax yang muncul, berita-berita yang provokatif, berita-berita yang kampanye-kampanye yang black campaign ya. Oh, iya. Kalau kampanye negatif itu kan isinya benar gitu, tapi yang jelek-jelek tapi di-upload lagi kan begitu kan. Gitu ya. Nah, kalau yang black campaign itu isinya banyaknya fitnah gitu ya. Hoax juga kan isinya banyaknya fitnah gitu. Nah, ini pendekatannya ke masyarakat harus beda nih. Oh, gitu ya, Bu ya. Kalau unsur agama fitnah itu nggak boleh loh, dosa misalnya kan gitu. Nah, hasil penelitian kami itu ternyata challenge-nya, kendalanya yang kita hadapi pada waktu itu adalah mereka itu memasang berita-berita ataupun informasi yang tidak benar itu pada media sosial yang bukan resmi milik dari peserta pemilu. Seperti itu. Dan kami kan hanya punya kewenangan terhadap media sosial yang dimiliki oleh peserta pemilu yang didaftarkan kepada teman-teman di KPU gitu. Kalau di luar itu kita agak kesulitan sekali, kita nggak bisa. Apalagi kadang-kadang kan kita nggak tahu juga nih si pemilik akunnya tuh siapa gitu, agak susah menelusuri. Ini saya jadi ingat juga itu hasil penelitian kita ya. Seperti itu Bu. Makanya kemudian tidak ada yang bisa kita lakukan juga gitu. Nah itu kemudian tidak membuat kita berdiam diri gitu. Jadi untuk tahapan kampanye kita itu kerjasama dengan teman-teman dari KPU juga, sama dari KPI Provinsi DKI Jakarta. Kalau di Bawaslu RI kan dengan KPI Pusat, karena kita punya domain yang berbeda gitu, punya domain kewenangan yang berbeda. Nah kalau misalnya dengan teman-teman KPI, mungkin teman-teman KPI kan bisa langsung ke lembaga penyiarannya. Betul. Bisa langsung disemprit lembaga penyiarannya. Kalau kami Bawaslu nyemprit lembaga penyiaran, ntar ditanya, siapa kamu? Gitu kan. Itu udah bukan kewenangan kami kan kewenangannya ke peserta pemilunya gitu. Jadi kita berbagi tugas sesuai dengan kewenangan. Itu kita ada gugus tugas. Kalau yang hoax itu kemarin, kalau dari ini kan
Kalau kita bicara masalah kebijakan, karena ini skupnya besar, jadi kebijakan diambil oleh Bawaslu RI sebagai pemegang kebijakan tertinggi pengawas pemilu. Nah, beliau-beliau itu Bawaslu RI sudah melakukan kerjasama juga dengan dari Facebook ya, dari Google, dari Kominfo dan beberapa pihak terkait gitu. Jadi kalau misalnya ada berita yang sekiranya itu adalah hoax, itu bisa langsung dilaporkan dan di take down gitu. Oh, bisa langsung ya Bu ya. Jadi, nah ini teman-teman juga diharapkan minimal. Jadi waktu tahun 2019 itu, Mbak Vilen, kita itu yang kita sampaikan ke masyarakat itu seperti ini. Kan paling sering itu hoax itu muncul lewat WA. Iya betul, WA grup keluarga ya Bu biasanya Bu. Nggak cuma keluarga, kadang alumni ya. Bayangkan TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 ada 6 grup, satu grup 50-100 orang udah berapa 100 kali. Iya, betul, udah. Ibu. Jadi kita dari WA grup itu berita menyebar dengan sangat cepat, terus kemudian pada saat berita menyebar dengan cepat, kita kan kadang nggak baca lagi isinya apa gitu. Apalagi kalau kita sudah tendensinya kita udah ke siapa gitu kan. Betul Wah, sekali, ini kira-kira ini yang bagusnya share. Kalau yang bagus sih nggak masalah sebenarnya ya. Sebenarnya, Cuman seringnya yang kita temui itu kan yang provokatif, WA. Yang ngajak orang gimana gitu. Propagandain orang. Iya, itu kan ya, yang berbahaya kan yang seperti itu. Betul karena tidak semua orang itu bisa mencerna setiap informasi itu dengan rasional, dengan ini kok kayaknya nggak masuk akal misalnya gitu ya. Jadi di WA group itu ketika ada tautan, kita mengajak masyarakat itu, teman baik dari semua ini ya, semua lingkup masyarakat, semua unsur. Pertama, jangan dulu di forward. Jangan diteruskan gitu, jaga jarimu gitu kan. Hati-hati dengan jarimu gitu. Terus kedua, kalau mau dibaca. Tapi nanti pertimbangkan kalau isinya itu yang provokatif ya nggak usah juga disebar-sebarkan, karena kan bahaya. Apalagi sekarang kan teman-teman pemilih sama sahabat-sahabat Bawaslu juga perlu tahu kan kita ada undang-undang ITE juga, kita nggak boleh sembarangan menyebarkan berita-berita yang bohong kayak gitu. Tuh guys, bahaya itu ya. Pidana. Oke, berarti memang ada peran dari masyarakat juga ya Bu ya untuk dapat menseleksi sendiri Bu ya, berita-berita mana yang memang itu benar, apakah itu mempropagandakan satu pihak atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Jadi memang peran masyarakat itu sangat penting ya Bu ya untuk mencegah hoax. Nah, selain itu peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat tuh apa lagi Bu untuk dapat menangkal hoax? Pertama, sebenarnya tugas besar kita pengawas Betul pemilu sekali. dan juga teman-teman dari KPU untuk melakukan edukasi lah, ada literasi kepemiluan terhadap masyarakat supaya masyarakat itu tahu mana yang benar, mana yang tidak terkait dengan kepemiluan gitu. Minimal ketika ada informasi yang nggak benar gitu, kita bikin counter berita gitu. Betul sekali. Yang bisa kita posting di media informasi yang kita miliki masing-masing itu. Yang selanjutnya yang bisa kita libatkan ya teman-teman dari unsur-unsur masyarakat itu kan kita banyak lah para mitra kerja kita gitu. Kita sangat besar harapannya gitu. Betul. Tapi itu tadi bagaimana mereka bisa mengetahui konten ataupun proses yang benar dan baik kecuali kita ikut mensosialisasikan itu, melakukan edukasi literasi kayak gitu. Baik, jadi butuh kerjasama seluruh pihak ya Bu ya, baik dari lingkungan pemerintah, masyarakat juga, pendidik dan segala macamnya untuk dapat menangkal hoax di kala proses penyelenggaraan pemilu serentak 2024 nanti. Seperti itu. Baik, mungkin akan saya tutup Bu, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang akan kami tanya gitu ya, mungkin bisa sampai subuh ya Bu ya, tapi kita harus terpaksa tutup. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Opi sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu bersama kami semua, bersama podcast KPU DKI Jakarta. Nah, teman-teman pemilih, seperti itulah detail ataupun yang sudah dijelaskan oleh Ibu Opi terkait hoax dan pemilu serentak 2024. Yang bisa saya simpulkan adalah satu, intinya peran dari masyarakat itu sendiri untuk dapat menseleksi sendiri ya Bu ya. Jadi mana hoax, mana berita-berita yang mungkin itu disinformasi, itu kita udah harus sadar kepada diri sendiri, baru kita untuk dapat menyebarkan ke teman-teman dan masyarakat di lingkungan kita untuk yuk kita
kita sama-sama hindari hoax di kala pemilu 2024 ini. Itu Ibu ya. Yuk kita sukseskan pemilu serentak 2024. Gunakan hak pilih kalian ya, karena suara kalian menentukan pemimpin dan pembangunan Indonesia di 5 tahun ke depan. Teman pemilih, demikianlah bincang-bincang kita pada malam hari ini. Saksikan terus podcast KPU DKI Jakarta. Sekali lagi Ibu Opi, terima kasih banyak sudah menambah wawasan kita dan ilmu kita terkait hoax dan pemilu serentak 2024. Dan jangan lupa teman pemilih untuk terus saksikan podcast KPU DKI Jakarta dengan narasumber dan pembicara yang tak kalah seru dengan hari ini. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Cheers Bu. Yeah.